dan sumber belajar yang tepat sasaran, yaitu ada 4. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang dicapai dalam pendidikan agama Kristen. Yang kedua, identifikasi kebutuhan siswa. Identifikasi kebutuhan siswa dalam memahami konsep agama Kristen. Dan yang ketiga, pilih media dan sumber belajar yang sesuai, yaitu pilih media dan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Yang keempat, evaluasi aktivitas media dan sumber belajar. Evaluasi aktivitas media dan sumber belajar dalam membantu siswa memahami konsep-konsep agama Kristen. Dengan demikian, pemilihan media dan sumber belajar yang tepat sasaran dapat membantu siswa memahami konsep-konsep agama Kristen dengan lebih efektif. Sekian dan terima kasih. Shalom. Yang pertama, pentingnya media dan sumber belajar yang tepat. Media dan sumber belajar adalah alat dan bahan yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan agama Kristen, penggunaan media ini membantu siswa untuk lebih memahami isi ajaran agama, nilai-nilai moral, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Media ini dapat berupa yang pertama, buku dan kitab suci. Pembelajaran teks seringkali menggunakan Alkitab dan buku pembelajaran agama Kristen sebagai sumber utama. Yang kedua, video dan film edukasi. Audio visual sangat aktif dalam menarik perhatian siswa. Yang ketiga, aplikasi dan game edukasi. Di zaman digital, banyak aplikasi dan permainan edukatif yang dirancangkan untuk mengajar nilai-nilai Kristen dengan cara yang efektif. Poin yang kedua yaitu pembelajaran yang variatif. Penggunaan media dan sumber daya yang beragam mendukung penerapan metode pembelajaran yang variatif. Beberapa metode tersebut meliputi yang pertama, pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran ini, siswa bisa bekerjasama dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan nilai-nilai Kristen yang terkandung dalam Alkitab atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Siswa dapat diberikan proyek yang mengharuskan mereka untuk menjelajahi tema tertentu dalam PAK dan menggunakan berbagai media untuk melakukan presentasi. Yang ketiga, pembelajaran daring. Dengan perkembangan teknologi, pembelajaran daring menjadi pilihan yang semakin umum. Yang ketiga, pengembangan karakter Kristiani. Penggunaan media dan sumber belajar tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tapi juga pada pengembangan karakter. Dalam proses pembelajaran, ada 3 hal penting yang harus diketahui. Yang pertama, integrasi nilai-nilai Kristiani. Guru dapat menekankan nilai-nilai ini melalui cerita Alkitab yang ditampilkan dalam video atau diskusi kelas. Yang kedua, aktivitas praktis. Siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang relevan dengan ajaran Kristen seperti bakti sosial atau aktivitas gereja. Yang ketiga, refleksi dan penilaian diri. Menggunakan media, siswa dapat diajak untuk merefleksikan tindakan mereka sendiri dan seberapa jauh mereka telah menerapkan nilai-nilai Kristiani. Poin keempat, menyikapi tentang penggunaan media. Meskipun penggunaan media memiliki banyak keuntungan, terdapat juga tantangan yang perlu dihadapi. Ada 3, yaitu yang pertama, ketergantungan pada teknologi adalah risiko bahwa siswa menjadi terlalu bergantung pada teknologi yang dapat mengurangi keterlibatan mereka dalam pembelajaran tatap muka. Yang kedua, penyaringan konten. Penting untuk memastikan bahwa media yang digunakan sesuai dengan ajaran Kristen dan memiliki nilai pendidikan. Yang ketiga, kompetensi digital guru. Guru perlu memiliki kompetensi dalam menggunakan